Halo teman-teman sahabat pelepas burung Indonesia, jumpa lagi bersama kita dan apa ya, Set, ini yang kayak begini nih bikin blank nih. Aduh, tahu. Kayak di kandang itu kan agak lancar itu di kandang. Iya, wah susah. Oke, coba ulang. Halo sahabat pelepas burung Indonesia, kembali lagi berjumpa dengan kita, saya dan Om Nanang. Sebelumnya saya mengucapkan salam sehat, salam lestari dan salam bergerak untuk kita semua. Semoga upaya pelestarian yang kita lakukan terus mendapat dukungan dan menjadikan pelestarian sebuah tren. Nah, di video kali ini nih kita kedatangan tamu spesial walaupun secara online gitu ya. Jadi tamu spesial ini adalah Om Wesi Gondrong. Biasa Om Wesi Gondrong ini dikenal karena YouTube-nya gitu ya. Tapi nama asli beliau adalah Om Ahmad Faruk. Jadi teman-teman kalau mau lihat FB-nya itu namanya Ahmad Faruk. Kalau untuk channelnya mungkin beberapa teman-teman juga udah pada tahu lah. Pasti namanya Wesi Gondrong. Coba aja searching di YouTube channelnya Wesi Gondrong. Di sana teman-teman bisa ngeliat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Om Ahmad Faruk ini. Tentunya kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya, seperti pelepas liaran. Pokoknya masih di dunia atau seputar dunia burung gitu ya. Nah, kali ini saya ditemani Om Nanang yang selanjutnya akan menjadi hostnya gitu ya, yang akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Om Ahmad Faruk ini. Jadi kita sebenarnya sharing aja, tukar pengalaman. Semoga nanti apa yang kita ceritakan di sini, apa yang kita sharing di sini dapat menjadikan memberikan inspirasi buat teman-teman lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh Om Ahmad Faruk atau Om Wesi Gondrong gitu ya. Ini karena pakai belangkon atau jadi gondrongnya nggak kelihatan. Gitu. Oke, langsung aja saya persilahkan Om Nanang untuk bertanya-tanya kepada Om Wesi Gondrong. Apa yang mau ditanyain nih? Terima kasih Om Afid, terima kasih Om sudah diberi kesempatan untuk nanya-nanya Om Wesi ya. Ternyata Om Wesi ini idola saya juga. Ya kita terinspirasi dari Om Wesi dan teman-teman lainnya yang cuma di kalau di Madiun itu Om Catur nama akunnya Kampung Futsal Madiun, dan beliau juga misinya sama, pengen melestarikan burung. Dari beliau saya tertarik melepaskan burung itu ya, karena dia rutin juga seperti Om Wesi rutin melepaskan burung. Dan pas kebetulan beberapa minggu ini tuh belum bulan juga sih ketemu Om Wesi di postingan, lihat catatan video-videonya itu udah lama juga melepaskan burung. Berarti kegiatan-kegiatan Om Wesi udah emang luar biasa lama, cuman baru nongol di beranda FYP di beranda YouTube atau Facebook beberapa bulan ini ya. Ini dikasih kesempatan buat tanya-tanya langsung ke Om Ahmad Faruk ya, atau Om Wesi Gondrong. Salam hormat Om, salam kenal juga. Selamat malam. Mohon bimbingannya dari Nubi. Junior. Junior. Ya Om Wesi, sebelumnya yang langsung aja to the point ya, maksudnya awal mula Om tertarik ya kan
memulai melepaskan ini sejak kapan sih Om? Apakah ada pemicunya? Mungkin bisa Om tertarik melepaskan burung sebenarnya, karena kan untuk melepaskan burung kan butuh modal juga, butuh uang untuk belinya ya kan? Iya. Gimana sih? Ya memang awalnya sih saya hobi ya, di dunia hewan itu hobi. Kalau hobi itu berarti kan cinta ya. Nah, itu kan banyak macam cara untuk melestarikan, dari breeding juga bisa, dari melepas juga bisa. Ya awal mulanya dulu belum mengenal YouTube, dulu ya suka beli dilepas, beli dilepas gitu. Cuma dulu ya mungkin jumlah nggak banyak, 10, 5. Terus setelah merantau itu dulu di daerah merantau di ini Gresik ini ya, daerah saya Gresik. Suatu malam itu saya pegang seksu sama bawa tembak. Di pohon mangga itu ada 1 ekor perkutut. Itu saya tembak. Setelah saya tembak itu bukan senang, pikiran ini kayak dihantui rasa bersalah di situ. Beberapa minggu gitu dihantui terus, sampai kejadian mulai nembak jeder sampai jatuh itu dihantui bayang-bayang itu, bayang-bayang perkutut gitu. Iya. Rasa bersalah lah ya. Ini sih pengalaman pribadi ya, mungkin kalau orang dengar nanti beda ya, mungkin nggak tahu lagi. Nah, di situ akhirnya coba saya beli perkutut 30 ekor, tak lepas, 20 tak lepas. Itu belum mengenal YouTube, belum mengenal YouTube. Beli tak lepas, di situ lambat laun hilang. Pikiran yang dihantui itu hilang, cuma ini ada akhirnya ketagihan kita untuk melepas karena sudah merasa asik, kayak bahagia gitu lihat burung terbang bebas gitu ya. Itu saya beli burung, saya kan di Gresik breeding karena murai batu. Karena murai batu lah, di situ hasil saya jual trotol atau anakannya. Ya saya sisihkan beberapa lah buat beli burung tak lepas, beli burung tak lepas. Untuk saat ini di lingkungan sendiri alhamdulillah banyak yang mendukung. Dalam artian banyak mendukung itu yang dewasa itu tidak ditembak atau dibulut, tapi diambil anaknya. Kayak burung lucu, terkuku, perkutut, kutilang, ya, burung perenjak. Lingkungan sudah ibaratnya sudah sering panen, sering mengambil anaknya untuk dirawat. Jadi induknya masih tetap. Terakhir ke hutan, biar lebih luas lagi lah. Ya siapa tahu kedepannya ya kita kepingin sing lebih besar, karena kan terakhir kan burung kecil-kecil ya sesuai budget ya. Yang penting bahagia dulu itu aja. Nah waktu itu tempatnya dilepasin kau di mana Om? Kalau lepas itu macam-macam, bergantian. Setiap melepas sih nggak tak sebutin daerahnya sih. Biar aman lah, minimal lah. nggak terlalu terkejar lah. Gitu. Ya karena kan kalau di omongan di komunitas itu, kalau kita ngelepas itu kan sindirannya itu apa yang dilepas kita juga ditangkap lagi sama orang kan, itu kan Om. Ya
Ya memang seperti itu kita bilang hukum alam ya. Memang kita apa ya, kita nggak bisa menghentikan total. Ada yang masih hobi menembak, ada yang dicairin buat pekerjaan. Tapi paling tidak kan sama apa nancepin banner kan paling tidak dari 10 penjaring sisa 5 apa 2 kan sedikit berkurang ya. Yang penting kita usaha untuk melestarikan atau apa melepas liarkan ke habitatnya. Kalau masalah ada orang mikat atau apa ya memang hukum alam ya, perputaran. Dan juga belum bisa nyampe ke pihak-pihak terkait saya karena masih burung kecil ya mungkin, terus jumlah masih sedikit gitu. Kalau jumlah banyak ya mungkin suatu saat sih cita-citanya. Itu dari tahun apa tuh Tom? Kalau tahunnya di bawah tahun 2000 sudah, cuma lebih aktif lagi memang mulai 2013 itu tuh mulai aktif lepasin, aktif lagi ya ini 2020 sampai 2022 ini mulai betul-betul aktif walaupun nggak setiap bulan tapi agak sering gitu. Karena sering nongol di Facebook, di YouTube. Ya memang seperti itu kan pro kontra kan. Ada yang suka, ada yang enggak kan. Itu kan memang privasi masing-masing ya, pribadi masing-masing ya. Yang penting saya tetap melakukan pelepasan. Asal ada rezeki saya beli, ada rezeki saya beli. Kan kalau dibilang seperti itu kan hak kita ya. Sedekah lah terhadap alam. Setuju. Nah, betul. Nah, kalau ini kan kalau omongan dari aturan-aturan ya pemerintah sih, kalau ngelepas itu kan harus ribet lah ya Om ya. Ya, mungkin. Harus burung ini harus dilepaskan sesuai dengan habitatnya. Nah, dari Om sendiri sebetulnya melihat itu atau emang udah kita lepas aja burung apa aja yang dilepas gitu kan? Nggak apa emang tuli-tuli burung yang mau dilepas juga atau gimana? Melepas sih nggak pilih-pilih burung ya, kita belinya di kios ya, di kios terus kita beli sesuai penset yang ada apa itu kita beli, kita lepas. Kalau untuk jenis yang agak-agak mahal masih belum, cuma sempat sekali lepas murai, saya pantau terus nggak kelihatan. Nggak tahu kenapa ikan lagi nggak tahu. Mencolok sih ya kalau tulisan murai ya Om ya, mungkin bagaimana? Mungkin misalnya pada waktu itu masih harganya masih di atas ya, memang lagi trendingnya murai lagi di atas. Nah kalau dihitung dari awal Om melepaskan sampai sekarang udah berapa ribu burung yang Om lepas? Ya sama yang nggak ke ekspos atau nggak ke video 500 lebih ada sih. Ada 500 lebih ada. Nah itu dari untuk membeli itu dari uang sisihan itu ya Om? Iya, uang sisihan ya, apa dari jual produk anak dari branding saya sendiri seperti itu. Kadang ya ada rezeki lain saya tambahin biar agak lebih banyak sedikit gitu. Nah itu tapi ada yang sempat ini nggak apa teman-teman yang mencemooh atau malah sekarang mendukung, mungkin tes dukungannya gimana? Mencemooh itu ya bukan mencemooh, itu apa bergurau ya.
Berburu ya kecemooh ya Pak, banyak, cuma kan kita bilang ya namanya sedekah kan banyak macam caranya, walaupun nggak ke tempat apa, ini juga kan sedekah, juga menolong, karena ini kan hidup hewan ini kan juga hidup berdampingan dengan manusia ya. Ya itu sih yang mungkin kadang teman dekat yang kadang suka memberi masukan negatif juga, buat apa sih lu burung dilepas-lepasin, mendingan duitnya buat gue aja, kan kadang gitu juga. Iya kan, ngapain burung dilepas-lepas, mending saya rawat kan gitu. Ya kalau masih ada burung di rumah ya tak kasih, kalau mau ambil aja, di rumah ada, tak kasih. Enggak apa ya, agar mengerti, biar tahu kehidupan ini kan kita nggak sendiri ya. Nah setelah berjalan sampai saat ini, mungkin kan teman-teman udah mulai paham kegiatan Om Wesi, kan sudah mulai menerima hobinya Om Wesi. Ada nggak sih mereka mau dukungan mereka gimana nih Om? Gue ada dana nih, gue bantu lah buat nambahin burung juga, tertarik juga atau terenyuh lah, gue pengen juga dong namanya bersedekah juga gitu melalui Om Wesi. Ada nggak sih Om? Atau masih sendiri? Belum ada. Kalau dukungan itu belum ada. Tapi kalau Om lain kali di daerah saya boleh juga dilepasin. Siap, kalau ada waktu kita ke sana. Itu ada. Tapi nanti kita usahakan datang. Yang penting nggak begitu terlalu jauh lah. Karena kan memang kerja ikut orang ya. Jadi waktunya bagi-bagi waktu lah. Itu undangan itu Om ayo dilepasin di tempat saya gitu kan, saya siap nampung setelah lepas gitu atau gitu. Di masjid itu saya melepas burung di daerah tempat teman saya gitu. Dipingin dilepasin biar juga banyak lagi lah, mungkin di tempatnya habis mungkin loh itu, karena dia juga kicau mania. Enggak, takutnya kan dia ngajak di tempatnya dia tahu Om Wesi mau ngelepasin nih, ternyata pas udah dilepasin mereka udah siap jaring semua. Jauh ya, untuk pikiran ke situ sih nggak ada sih, nggak ada. Yang penting tulus Om ya, niatnya Om tulus, mau benar-benar mau dimanapun gitu. Salut Om. Emang hobi suka sama hewan, kan kita harus bisa menjaga. Ini mah kan nantinya ya nggak tahu lah, namanya anak cucu kita kan, biar nggak melihat di dunia digital aja, di alam pun biar bisa melihat. Ya, setuju. Betul. Nah dari yang Om lihat selama ini, Om pernah pantau nggak bagaimana perkembangannya setelah dilepas, atau mungkin ada yang mengembirakan wah ini ternyata masih ada dan mereka sudah berkembang biak gitu, harus gimana? Untuk terakhir belum, kalau yang jauh belum, kalau yang di lingkungan sih ya sering dilihat masih, tapi kalau yang keluar lingkungan yang jauh jarang kita pantau sih. Yes, kita percayalah, mungkin kita belinya kan dari kios, mungkin itu juga pikatan atau jaringan ya, ikutnya dari alam bukan ternakan ya. Ya mungkin dia biasa lepas, jadi kita beli yang lepas bukan yang ternakan. Karena setelah untuk proses melepas kayak itu, untuk burungnya Om sortir dulu atau gimana, atau langsung dilepas aja setelah di pasar? Biasanya sih saya karantina dulu minimal 1 minggu sampai 2 minggu, melihat kondisi si burung, kita lihat sayapnya ada apa enggak gitu, kita rawat dulu sampai tumbuh biar bisa terbang lagi. Cuma yang terakhir kemarin memang
belilah yang lepas, supaya nggak bisa terbang. Nggak biasa lepas kan, tak pegang, sayap buka, biar kelihatan tumbuh ada sayap, otomatis bisa terbang gitu. Yang terkadang di pihak Facebook atau apa kan, ada yang nggak boleh pegang burung ya. Gitu. Iya. Cuma yang tetap kita rawat dulu, yang nggak ada sayap kita rawat. Di sini masih ada berapa stok ya? 8 sih masih yang belum bisa terbang. Bulu sayapnya masih tumbuh separuh. Burung sirpu sama kaicap. Kaicap ranting ya. Burung udah mulai langka juga itu ya. Kaicap. Iya, kebanyakan yang saya cari, yang saya lepas burung yang ini apa? Kehidupannya di semak-semak ya. Ini kalau di kota kan adanya memang semak-semak ya, yang masih rawa-rawa kecil gitu kan ya. Iya betul. Menyesuaikan gitu. Nah Om, setelah banyak Om melepaskan burung selama ini gitu kan, bagaimana sih Om perasaan yang Om rasakan sekarang Om? Mungkin bisa jadi inspirasi buat kita ini juga nih. senang aja, kita senang lihat ini yang saya alami di yang tempat tinggal saya sekarang ya. Kita bangun pagi itu di atas genteng ya, itu ada derkuku sama perkutut bunyi pagi-pagi, itu rasanya itu gimana gitu, betul-betul kayak di desa zaman dulu. Kangenin suaranya. Iya. Apalagi kalau mau musim kawin gitu ya, aduh bunyinya pagi siang sore bunyi terus kalau mau musim kawin. Itu memang agak seneng, bahagia gitu, kita seneng lah. Nah untuk keluarga sendiri gimana untuk dukungannya? Apakah ada pertentangan juga atau malah mensupport sama ini? Alhamdulillah selama ini saya beli atau apa, anak istri saya ajak tahu, karena mau berbohong ya, kita maunya jujur di depan karena kita pengen bahagia. Kan kita harus jujur ya, kita ngomong ya, memang intinya harus ibaratnya dapur sih harus ngebul baru bisa di situ sih. Ngebul lah kita itu mendukung, alhamdulillah sangat mendukung. Bahkan di video terakhir saya lihat anak udah mulai melepaskan juga ya, sama istri juga ya. Iya, ikut melepas. Karena di breeding di saat ada biak yang nyoloh, istri dan anak saya yang kasih makan, bukan saya ya itu. Ada asisten lah berarti ya. Ya kalau kita minta tolong orang juga lumayan biayanya ya. Betul. Mending biayanya kasih ke istri, nanti kan bisa buat nongkrong bareng-bareng. Balik lagi. Ngopi ya. Ya semenjak pandemi memang saya sering nongkrong di pegunungan, ngopi atau apa, melihat kanan kiri itu asik ini kayaknya kalau ada suara burung. Sadu banget Om Albert. Banget. Apalagi didukung keluarga, kompak, itu udah luar biasa lah senangnya itu. Kemana-mana alhamdulillah ya selalu bareng, nongkrong ngopi Sabtu Minggu malam gitu di gunung, naik Minggu siang sambil lihat kanan kiri, wah di sini cocok. Kalau ada kesempatan datangi, dilepasin situ. Jadi sebenarnya ini sekaligus ini ya, menyenangkan keluarga, ngajak jalan-jalan. Berbagi ya. Iya. Refreshing yang mungkin refreshingnya bisa lebih namanya. Iya.
refreshing sambil ya melepas burung. Mudah-mudahan lah terjaga. Ya. Ada target nggak sih Om? Mungkin Om setahun ini sampai mungkin target yang mungkin Om pengen capai seperti apa sebenarnya? Kalau target sih nggak ada, tapi mungkin cita-cita ya. Ya kalau ekonomi sudah membaik kan bisa melepas burung yang lebih lagi lah, gitu. Kualitasnya yang bisa lebih naik, gitu. Biar sama rata. Seru Om Albert. Betul. Jadi sepanjang video ini sambil kita ngobrol, teman-teman kan juga bisa ngelihat saya tampilkan juga video-videonya kegiatannya Om Ahmad Farouk ini atau Om Wesi Gondrong saat melepaskan burung, saat sambil jalan-jalan ke gunung. Jadi bawa-bawa burung gitu ya, jalan-jalan ke gunung itu sama anak istri, itu keren banget. Jadi teman-teman juga bisa lihat kegiatannya yang seru-seru itu. Nah, jangan lupa juga teman-teman kunjungin channelnya Om Wesi Gondrong. Gitu. Lanjut Om Nanang. Kita doanya saja agar selalu diberi kesehatan, agar selalu bisa untuk beraktivitas, untuk melestarikan atau melepas liarkan burung ya. Iya. Nah, kalau untuk dari tanggapan penonton Om sendiri gimana sih Om? Ada nggak sih ada yang nyeleneh atau gimana mengenai kegiatan Om ini? Mungkin ada tapi lupa ya Mas. Gitu nggak begitu terlalu memikirkan orang yang mungkin beda pendapat atau apa, mungkin ya tetap saya jawab tapi nggak begitu masukin hati lah. Dan istilahnya kan penting saya kan bergerak seperti itu. Oke, harapan Om sih seperti apa Om? Mungkin bisa tumbuh. Kalau saya sih berharap ya yang seperti Om ini tumbuh di mana-mana ya. Lebih banyak lagi lah. Ya, dari Om sendiri gimana? Ya sih ya banyak yang mengikuti ya, walaupun tidak mengikuti, melepaskan minimal bisa membantu menjaga lah, seperti itu. Setuju. Ya, setuju. Karena kan mengikuti kan mungkin butuh proses ya. Menjaga kan bukan harus dijaga kan, enggak. Mungkin kalau di daerah diambil anaknya bisa kan seperti itu. Masih induknya kan masih bertahan ya, masih bisa produksi aktif lagi. Oke Om Albert, pertanyaan saya kan udah habis nih. Apa yang bertanya lagi dan semua itu dijawab. Sedikit banget. Bingung ya. Enggak, kalau saya sih sebenarnya dari awal memang udah kagum lah ngeliat video-videonya Om Wesi ini, kegiatan-kegiatannya yang jelas positif dan menginspirasi, termasuk saya juga sedikit banyak terinspirasi dari Om Wesi Gondrong ini. Dan saya berharap ya lebih banyak lagi orang-orang yang seperti Om Wesi ini, semakin banyak yang mengikuti dan semakin menjadi tren. Artinya apa yang kita cita-citakan itu akan lebih mudah tercapai gitu. Jadi kita nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi kita perlu bersatu, kita perlu dukungan, kita perlu bergerak bersama. Jangan selama ini kita dengar salam lestari, tapi tidak dengan tindakan nyata gitu ya. Jadi mulai dari sekarang kalau bisa kita mulai bergerak, melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan pelestarian dan sebenarnya balik lagi nanti hasilnya juga yang menikmati kita juga gitu ya. Penghobi burung, orang yang cinta burung itu akan lebih senang melihat burung itu di alam liarnya gitu. Kepuasannya itu beda di dalam dibandingkan di dalam sangkar gitu ya. Jadi kalau di alam itu lebih puas lah, lebih merasa lega dan bahagia gitu ya.
seperti yang dilakukan Om Musi Gondrang ini. Dan sebenarnya sih saya yang agak pingin tertarik itu soal tadi, ada nggak nih trik atau tipsnya gimana supaya keluarga itu ikut mendukung gitu ya? Ada nggak tuh Om Musi itu? Ya itu tadi, kita itu walaupun di setiap mungkin permasalahan apa yang sehari-hari apa, kita selalu ngobrol. Kalau malam itu kita anggap itu bukan istilah teman ya. Kita ngobrol, kita sharing gitu. Kita jujur ngomong apa adanya, insya Allah bisa semua. Nah, itu kan kalau waktu sharing kan ego itu kan harus diturunkan ya. Nafsunya harus diturunkan. Kita ngobrol sambil ngopi ya, nah gitu. Ya mungkin tempat mungkin ya. Cocoknya pada waktu ngobrol nyari tempat, waktu nongkrong di mana kan gitu ya. Sambil refreshing ya. Itu lebih cocok. Intinya jujur sama keluarga di rumah, karena kalau keluarga di rumah bahagia, insya Allah rezeki masuk cepat. Tapi kalau misalkan Om ada kicomaninya yang tertarik sama kegiatan Om dan mereka ya mau lah bersedekah juga, Om terima atau gimana nih? Misalkan Om, saya tertarik nih, saya nyumbang dana untuk si Om belanjain burung atau gimana gitu kan. Kalau mau nyumbang seneng banget. Tapi kalau saya yang disuruh meminta, waduh, maaf dulu. Tapi kalau ada orang, saya mau nyumbang, sangat-sangat senang saya. Maunya burung apa, kita belikan. Kalau saya mau nyumbang ya sangat-sangat senang malahan. Soalnya begini, kalau kayak saya kan ya Om Musi ya, mungkin di tempat saya itu nggak bisa melepaskan burung itu yang mahal-mahal gitu ya, karena kalau yang mahal dilepas di tempat lingkungan seperti tempat saya dan Om Nanang ini, mungkin jadi akan bahan rebutan gitu ya. Walaupun sebenarnya kita lepas sih ya lepas aja sebenarnya gitu, tapi kita memikirkan lagi pasti burung itu nggak akan lama sebenarnya. Tapi kalau burung-burung yang agak murah gitu ya, yang orang juga tidak terlalu tertarik untuk menangkap gitu, jadi kita carinya burung-burung yang seperti itu, dan memang yang burung-burungnya ada di sekitar kita gitu. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu saya tuh kepingin banget melepaskan burung yang saya inginkan gitu, yang tidak memungkinkan saya lepas di tempat saya. Nah, akhirnya saya ketemu BRC, Bird Rescue Channel, itu yang digawangi oleh Mas Cahyo dan Mas Agus gitu ya. Jadi saya ikut nih, tolong dong, saya minta tolong gitu ya. Secara langsung saya minta tolong karena saya punya keinginan pengen melepas burung tertentu gitu. Akhirnya saya kirimkan dana, akhirnya beliau belikan dan dilepaskan gitu. Dan itu kayaknya benar-benar tersalurkan gitu ya. Keinginan saya tuh untuk melepaskan burung itu tersalurkan akhirnya gitu. Rasa itu kayak nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Betul, gitu sebenarnya. Betul. Iya. Kalau di tempat saya sih mau lepas burung apa aja sih, kalau saya sih nggak begitu berpikir nanti ditangkap orang sih ya. Kalau saya bahagia pengen lepas burung apa, ya udah saya lepas itu aja. Beli dilepas itu aja. Karena kalau saya lihat juga lingkungannya di tempat Om Musi itu masih banyak hutan gitu kan? Ya masih ada lumayan lah. Ya itu. Masih ada gunung ya. Nah itu dia gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah nanti kalau mungkin kita ada rezeki, kita juga bisa ikut meramaikan saat pelepasan yang dilakukan Om Musi gitu ya. Atau nanti bisa juga ya kita bisa juga ajak teman-teman lain untuk ikut bergabung yang mungkin kayak saya gitu, yang terhambat di lokasi gitu ya, kesulitan lokasi pelepasan. Jadi
supaya keinginan itu bisa terwujud, jadi nanti bisa minta tolong ke Om Usi gitu. Boleh. Siap, insya Allah siap membantu. Oke. Insya Allah siap membantu. Oke, Om Albert, kalau dari saya sekian gitu dulu Om, untuk pertanyaan Om Messi. Udah mewakili lah bahwa Om Messi ini jadi inspirasi kita nih, inspirator kita. Betul. Melepaskan tanpa pamrih ya. Yang penting tujuannya benar kayak kita, yang tujuan nggak peduli omongan siapapun, yang penting kita bersedekah ya kan, bersedekah diri ya kan. Kalau orang mungkin bersedekahnya melalui makanan tiap Jumat, nah kita melalui burung yang kita lepas, walaupun ya kita nggak usah burung yang mahal-mahal dulu, kita dimulai dari burung-burung yang dulu pernah ada di sekitar kita juga ya Om Messi ya, yang dulu pernah ada di sekitar kita, menyesuaikan isi dompet lah ibaratnya. Nah iya betul. Kalau kita kan menyesuaikan burung yang ada di sekitar kita dulu Om. Dulu mungkin burung-burung kayak cabe-cabean, renjak, ciblek itu kan di depan rumah, kalau kita buka pintu pun di pagar suka ada, kadang di pohon singkong ya kan bersarang. Sekarang udah jarang nah gitu. Ya, saya juga banyak terima kasih sudah ditelepon Om Nanang dan Non Albert. Desa ya udah sangat senang ya, gimana gitu rasanya ditelepon dari orang jauh gitu. Ya. Insya Allah kalau kita ada kesempatan pengen bisa menjadi ya Om Albert ya. Menjadi seduluran lah. Ya. Amin. Oke, jadi saya tuh berterima kasih banget sama Om Usi yang sudah bersedia berbagi pengalaman, berbagi ilmu dan berbagi trik tadi gitu ya. Jadi semoga apa yang sudah kita obrolkan ini lebih banyak lagi menginspirasi teman-teman, dan semakin banyak lagi orang-orang yang seperti Om Usi Gondrong. Dan sebenarnya kita itu punya komunitas yang ada di Facebook juga, namanya Komunitas Pelepas Burung Indonesia, dan kebetulan Om Usi Gondrong juga ada di sana. Saya berharap lebih banyak lagi orang yang berkumpul di dalam satu komunitas itu, dan kita punya misi visi yang sama, sehingga apa yang kita cita-citakan akan lebih mudah lagi terwujud gitu ya. Jadi jadi kita terus gairahkan terus, kita sounding terus, kita iklankan terus upaya-upaya yang kita usahakan ini. Jadi semoga menginspirasi. Sekali lagi terima kasih banyak sama Om Usi Gondrong sudah meluangkan waktunya. Terlihat mukanya juga agak sedikit capek, mungkin lelah kerja gitu ya, tapi selalu berseri senyum. Wah, itu seperti mengembalikan semangat gitu ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak. Pokoknya teman-teman nanti pantau terus, kunjungi juga channelnya Om Usi Gondrong. Ketik aja Usi Gondrong, bukan Messi Gondrong ya. Usi. Nanti lebih lengkapnya banyak video-video di sana kegiatannya Om Usi. Dan pantau terus juga nanti di channelnya Pelepas Burung Indonesia, kita juga akan merilis burung-burung yang tadi Om Nanang sebutkan. Mungkin kemarin juga berhalangan, kita agak lama tidak melepas burung, jadi kita akan coba mulai lagi, dan proses-prosesnya juga akan kita dokumentasikan supaya teman-teman bisa melihat dari proses awalnya gitu ya. Jadi ya sampai ketemu lagi lah di video-video berikutnya, pantengin terus dan dukung. Jadi kegiatan-kegiatan positif apalagi terkait pelestarian alam itu harus didukung, dan kalau bisa kita sama-sama gabung, kita diskusi dan sharing pengalaman gitu. Oke. Terima kasih sekali lagi Om Usi Gondrong, Om Nanang. Terima kasih Om Albert, Om Messi. Siap.
Sama-sama. Kita ketemu lagi di lain hari dengan topik yang berbeda mungkin gitu ya. Pokoknya kita tetap terus komunikasi. Oke, Siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.